Fungsi dari Oke. pemberlakuan IKD ini tentu sangat baik, tapi memang dalam hal implementasi akan banyak PR ke depannya. Nah, PR-PR ini seperti apa, Mas, kira-kira? Ya, tadi, saya sepakat dengan kata fleksibilitas ya. Pada saat nanti kita selama ini bawa-bawa kartu, mesti fotokopi kemana-mana, sekarang bisa tunjukin di handphone. Tapi jangan sampai nanti, jadi ada kebijakan handphone juga, karena memang kita mesti menginstall aplikasi tentang IKD tadi dan juga melakukan itu. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, Kemendagri khususnya, memiliki kebutuhan untuk melakukan verifikasi data penduduk. Sehingga, Kemendagri akan menjadi, backbone ya terhadap, data kependudukan. Artinya apa? Ke depan dalam artian, kita meningkatkan bahwa kita sekali lagi akan bertransaksi secara elektronik, kebutuhan berikutnya adalah tentang digital ID. Digital ID ini kan tentu ada suatu, pendekatan-pendekatan yang, bisa jadi berbeda. Karena kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang PDP, ya, kemudian undang-undang Adminduk juga ada. Dan ini perlu dibutuhkan suatu kolaborasi untuk menyamakan persepsi tentang 3 undang-undang itu. Karena memang basic-nya itu memang data penduduk gitu. Nah, Hmm. artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Kemendagri saat ini dengan IKD, berusaha untuk salah satunya adalah memverifikasi data pendudukan dalam sifat informasi elektronik. Ya, tentu untuk mendapatkan data itu kan ditukar dengan kemudahan. Kemudahannya itu adalah yang kita sering sebut dengan tadi nggak perlu fotokopi lagi, nggak perlu berceceran, tidak perlu takut bahwa data KTP kita atau KK kita itu menjadi bungkus nasi uduk. Ya, selama ini kan bisa jadi seperti di kopi. Nah, sekarang sudah semua ada di apa namanya handphone kita. Nah, sudut pandang berikutnya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi antara Dukcapil atau Kemendagri khususnya Kementerian Kominfo dan Kemenpan untuk bicara tentang masalah digital ID. Ini penting, Mbak, karena memang Ya. isu terbesarnya kalau kita bicara di level data ini kan tentu seperti Pak Viren tadi berkata tentang infrastruktur. Infrastruktur memang ada di level yang bawahnya lagi gitu. Artinya kita bicara sekarang agak di level yang middle ke up gitu. Karena data ini kan menjadi hasil yang diciptakan dari sistem elektronik gitu. Kita nggak bisa bicara data tanpa ada sistem elektronik. Sistem Ya. elektronik tidak bisa bicara infrastruktur di bawah tadi seperti yang disampaikan tentang apa namanya internet dan sebagainya. Jadi the Oke. next level untuk pembicaraan kita adalah yuk kita ngobrol bersama tentang digital ID ini kayak apa Indonesianya. Karena itu kuncinya ada di situ, Mbak. Ngobrol bersama tentang digital ID ini kira-kira seperti apa gitu ya, Pak, dan juga konkretnya ya, Pak, ya, Mas Andi? Ya, betul. Ya. Oke. Mas, jika nanti ini benar-benar diberlakukan, ini simpel saja pertanyaannya, apakah infrastruktur digital Indonesia sudah siap, Mas? Ya, kalau kita bicara infrastruktur digital itu ada 3 ya. Ada 3 sebetulnya. Lepas daripada infrastruktur teknologi tadi. Kalau teknologi kan lebih kepada fisik internet, kemudian pusat data dan sebagainya. Kalau kita bicara infrastruktur digital itu ada 3. Yang pertama adalah digital ID, yang kedua adalah data exchange, yang ketiga adalah payment gateway. 3 ini adalah fondasi infrastruktur digital untuk kita bisa hidup di dunia digital ini. Karena 3 itu tadi. Ya. Nah, kondisi kita sekarang belum ya. Kalau kita bisa belum, kita belum pernah punya digital ID loh yang dibahas undang-undangnya mana nih. Digital ID kalau kita bicara tentang undang-undang ITE, maka dikatakan di sana adalah sertifikat elektronik ya, sertifikat elektronik dan juga Kementerian Kominfo sudah menginisiasi itu untuk membangun ekosistem digital ID dengan berbasis pada undang-undang ITE sertifikat elektronik. Kemudian ini Kemendagri membangun yang namanya IKD, ya, identitas kependudukan digital. Yang kalau saya maknai adalah mengkonversi digitasi ya, digitasi itu adalah mengkonversi barang fisik KTP tadi menjadi informasi elektronik yang ada di handphone. Tapi itu tidak bisa dimaknai dengan digital ID. Nah ini duduk bersama di sana. Kalau ngomong infrastruktur digital, 3 itu rasanya kita belum oke, Mbak. Kita mesti mendefinisikan kembali untuk memastikan dan makanya kan Perpres percepatan ini, Perpres 82 tahun 2023, salah satu concern-nya dari 9 prioritas adalah memastikan 3 hal itu, yaitu identitas digital, data exchange atau pertukaran data, kemudian satu lagi adalah payment gateway nasional kita. 3 itu, Mbak. Itu masuk agenda di percepatan transformasi digital di Perpres yang baru nomor 82 tahun 2023 kemarin. Nah, mengenai hal itu seperti apa progresnya sampai sekarang, Pak? Dan juga mungkin evaluasinya dari pandangan Anda, Mas Andi?
Oke, yang pertama adalah kita mesti bicara, negara ini kan pasti kalau bicara masalah pemerintahan nggak bisa lari dari kebijakan, Mbak, ya kan? Ya, Infrastruktur gampang lah, kalau teknologi itu sebetulnya tinggal pilihan, implementasi gampang. Tapi kita mesti duduk bareng kembali lagi tentang digital ID. Digital ID ini kayak apa? Ya, Kominfo punya konsep, Kemendagri punya konsep, Kemenpan sebagai tata kelolanya juga punya konsep, ngobrol bareng supaya jangan sampai oke, salah fondasi, Mbak. Kalau rumah oke, salah fondasi itu ke atasnya ambiar loh, Mbak. Jadi ya, ini penting untuk kita duduk ini tentang digital ID. Jadi obrolkan dulu masalah kebijakan, kita satu sepakat tentang ini loh digital ID untuk Indonesia. Kemudian masalah data exchange. Data exchange kalau kita melihat semua konteksnya ada di Kementerian Kominfo, yaitu adanya SPLP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Tapi kan belum semua menggunakan SPLP sebagai bentuk data exchange. Kemudian yang ketiga adalah masalah payment gateway. Payment gateway juga Bank Indonesia kalau lihat regulasinya kan sudah ada payment gateway nasional. Tapi bagaimana implementasi nantinya di dalam sebuah portal layanan publik yang akan dinikmati masyarakat itu juga belum bisa berjalan. Jadi progresnya kalau menurut saya bukan di aspek teknologi, tapi kita duduk bareng dulu kementerian yang terkait, yuk kita putuskan tiga hal itu kayak gimana, Mbak. Teknologi ikut aja gitu. Jadi jangan terlalu sibuk untuk berinvestasi teknologi, tapi ternyata kebijakan dan sinkronisasi kebijakannya belum jalan. Mungkin nanti Mas Firan juga akan bisa melihat tuh, karena kebijakannya bisa jadi nggak sinkron itu yang berbahaya nanti kita menjadi buat anak kok coba-coba ya. Jadi bikin fondasi kok coba-coba. Jadi jangan sampai kita bikin fondasi tentang hmm. digitalisasi di negara kita ini dengan coba-coba, Oke, itu tapi berarti dari duduk pandangan bareng. Anda. Baik, terima kasih Mas Andi. Pak Firi ada tambahan? Seperti apa yang disampaikan Pak Ya, Andi, silakan. sedikit. Ya, sedikit. Jadi setuju Mas Andi. Yang pertama kita bicara kebijakan. Nah, sejauh ini apabila kebijakan tersebut itu pengalaman kami ketika membantu pemerintah ya, kadang-kadang ada politik kebijakan di sana. Artinya politik kebijakan ini yang istilah kami gunakan bagaimana menentukan kebijakan yang diputuskan dan kemudian kebijakan tersebut menjadi agenda prioritas. Nah, momentum hari ini sebenarnya adalah momentum pemerintah sedang menyusun draft teknokratik RPJM ya 2025-2029. Kemudian momentum pemerintah sedang menyusun RPJP ya, pembangunan perencanaan jangka panjang sampai 2025 hingga 2045. Nah, harusnya di beberapa agenda prioritas tersebut memang bagaimana kemudian isu dan tantangan yang tadi Mas Andi sampaikan mulai dari data exchange dan bagaimana payment gateway itu menjadi salah satu agenda prioritas yang harus dituangkan di program di 3 kementerian tadi karena saya berbicara satu data Indonesia dan SPBI saja memang kadang-kadang antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Pan-RB dan beberapa kementerian lembaga yang sebagai pelaksana ini juga berbeda-beda versi kebijakan dan sebagainya. Nah, hal ini tentu akan menjadi evaluasi bersama ya, evaluasi tentunya beberapa kementerian terkait mencoba untuk berpikir mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian harus dijadikan agenda terdepan apabila memang pilihannya adalah IKD diterapkan. Karena memang kita tidak bisa seperti dulu mana antara ayam atau telur. Jadi kita benar-benar harus melihat proses kebijakan tersebut